Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan, ya. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, tema kita hari ini adalah mengikatkan diri. Saudara, tidak ada cara lain kita akan luput dari dunia yang makin fasik dan terlepas dari cengkeraman kuasa kegelapan yang merusak fondasi iman Kristen kita maupun cara berpikir kita, kecuali kita mengikatkan diri dengan Tuhan. Saudara, tidak ada cara lain. Bahkan saya sudah menganalisa doktrin sekuat apapun, doktrin Alkitab sekuat apapun yang kita pelajari, kalau kita tidak memberi diri untuk mengikatkan diri dengan Tuhan atau bersedia dibelenggu oleh Tuhan, kita tidak akan mampu menghadapi keadaan dunia yang makin fasik. Tidak ada cara lain, saudara. Dengan kita mengikatkan diri, saudara, tidak mungkin kita tidak bisa hidup kudus. Kita pasti akan merasa kesucian itu menjadi hal yang mutlak atau penting. Saya mempraktekkan itu, saudara, bukan omong kosong. Ketika kita memberi ruangan atau waktu bertemu dengan Tuhan, saudara, bercumbu-cumbuan dengan Tuhan, bercinta dengan Tuhan, kita akan terlepas dari belenggu ikatan dunia, belenggu ikatan kuasa kegelapan. Karena hadirat itu akan melepaskan kita dari kesenangan dunia, dari berbagai keinginan, sehingga hanya memiliki satu keinginan, yaitu Tuhan. Dan memang jelas apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, barang siapa mengikatkan diri dengan perempuan cabul akan menjadi cabul. Tapi barang siapa mengikatkan diri dengan Tuhan menjadi satu roh. Kita sendiri yang menyodorkan diri untuk mengikatkan diri dengan Tuhan. Kita sendiri yang menyodorkan kepada Tuhan, belenggu aku Tuhan, biar engkau membelenggu kita, saudara. Dan orang yang terbelenggu dengan Tuhan, saudara, dia pasti akan memiliki kerinduan bertemu dengan Tuhan setiap waktu. Tentu tidak tebar sepesona ya, saudara. Sebelum jam 3 saya sudah bangun. Saya sudah berada di kaki Tuhan ya, saudara. Sudah menyembah Tuhan. Selain bermeditasi, saya menyembah Tuhan dan berdoa. Setelah itu saya harus mandi ya, saudara, dan memimpin doa pagi ini. Setelah itu akan lanjut dengan kegiatan sekolah lagi ya, saudara. Begitu setiap hari. Kalau bukan Tuhan, saudara, saya sudah kolaps. Karena kadang tidur hanya 4 jam. Ya, saudara, tidak memenuhi standar kesehatan. Tetapi saya mau berusaha supaya memiliki jam-jam istirahat yang baik, supaya bisa umur panjang, bisa sehat, saudara. Memang, saudara, kalau sudah mencintai Tuhan sampai bisa lupa waktu, kita merindukan itu, saudara. Karena saya melihat, saudara, menganalisa banyak teolog pinter berkhotbah, hermeneutikanya bagus, homiletikanya bagus, menyampaikan doktrin-doktrin Alkitab bagus. Tetapi, saudaraku, hidup mereka tidak berubah. Ada yang bengis, ada yang jahat, pelit, merusak nama baik orang lain. Saudara, itu saya sudah melihat fakta. Suka berdebat. Wah, katanya seorang apologet. Wah, bukan apologet yang diajarkan oleh Tuhan. Orang hanya melihat perbuatan kita, saudara. Alkitab jelas mengatakan dari perbuatan mula orang akan memuliakan Allah. Tentu bukan berarti kita bungkam, diam, lalu tidak memberitakan Injil. Tapi bagaimana orang bisa melihat Allah yang tidak kelihatan itu kalau hidup kita tidak memperagakan kehadiran Tuhan? Percuma, sia-sia, saudara. Allah tidak kelihatan, yang mestinya harus terlihat, tergambar, terpancar
di dalam kehidupan kita, terlebih khusus saya sebagai hamba Tuhan, harus memancarkan kelemah lembutan, ya saudara, tulus. Kadang saya menegur orang, tapi saya menegur dengan kasih, tegas, tetapi ada belas kasihan Tuhan. Bukan menegur lalu menghancurkan, tapi untuk membangun dia, saudara. Begitu kalau menjadi seorang pemimpin Kristen, memang tidak mudah, saudara. Kita harus benar-benar serius berurusan dengan Tuhan setiap hari. Kita paksa diri untuk aku bisa hidup suci, hidup kudus. Karena kita diberikan fasilitas untuk bisa mencapai target kekudusan hidup yang dikehendaki oleh Allah. Menjadi sempurna seperti Bapa dan menjadi serupa dengan Yesus. Memiliki pikiran dan perasaan Bapa. Bisa kita miliki, saudara. Bisa. Makanya saudara, kita harus membangun relasi dengan Allah. Kita memaksakan diri untuk mengikatkan diri dengan Tuhan. Jangan sampai saudara terikat dengan dunia. Sulit saudara terlepas. Tuhan Yesus mengatakan barang siapa tidak melepaskan diri dari segala ikatan, dia tidak layak menjadi murid. Lukas 14 ayat 33. Jadi kita sendiri yang melepaskan itu dan memberi diri untuk mengikatkan diri dengan Tuhan. Kalau tidak, saudara, setan akan membelenggu kita sampai kita menutup mata. Kita akan terbelenggu dengan kuasa kegelapan. Hasrat keinginan daging itu akan terus membara, saudara. Sampai usia senja pun tidak bisa terlepas kalau seseorang menunda melepaskan diri dari ikatan-ikatan dunia. Ya, karena saya sudah melihat ada opa-opa usia 70 tahun, saudara. Dia bisa memperkosa anak usia 5 tahun, 6 tahun. Nah, saya pelayan penjara, saudara, saya sering menemukan, bukan sering, hampir menemukan ada orang-orang seperti itu, saudara. Hampir setiap penjara saya hampir menemukan orang-orang seperti itu. Sudah tua, saudara, tapi gairah seksnya begitu kuat membara. Tidak pernah padam. Wah, Anda bayangkan itu, saudara. Dia bisa mencabuli anak usia 5 tahun, 6 tahun. Ternyata monster itu hidup di dalam dirinya. Karena tidak biasa mematikan dari sejak dia muda. Keinginan-keinginan yang tidak proporsional. Seks itu diciptakan oleh Allah, tapi harus dilakukan sesuai dengan standar kesucian Tuhan. Jangan sembarangan. Ada usia tua masih nakal, masih suka mau berkelahi. Wah, saudara. Orang-orang begini, saudara, tidak akan dilayakkan masuk di kerajaan surga, walaupun dia Kristen dari sejak kecil. Oleh sebab itu, saudaraku, kita harus mengikatkan diri dengan Tuhan. Kita sendiri yang harus mengkondisi hidup kita ini. Karena di dalam Efesus pasal 1 ayat 4 dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ini bukan hanya kepada mereka di zaman di mana Paulus menulis surat ini, tetapi kepada kita semua, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Di dalam Yesus kita dipilih sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan. Jadi kita dipilih untuk hidup kudus. Jadi jangan berkata tidak bisa hidup kudus, hanya pendeta yang bisa hidup kudus. Kita kan hanya jemaat awam. Semua kita memiliki panggilan yang sama, saudara, untuk mencapai kesucian yang dikehendaki Allah. Hidup kudus, hidup tidak bercacat, tidak bercelah di hadapan Tuhan, saudara. Ya. Ayo kita terus berlomba
Karena singkatnya waktu hidup kita ini, saudara. Karena kita sedang menghadapi kuasa kegelapan yang begitu masif, yang aktif, yang terus bagaimana mengkondisi orang-orang, termasuk orang-orang Kristen, untuk terbelenggu dengan keinginan mata, keangkuhan hidup, terbelenggu dengan keinginan daging. Ya saudara, kiranya kebenaran ini menjadi pesan Tuhan bagi kita semua. Amin. Mari kita